Halo semuanya, nama saya Brilian Sanjaya Hartono. Saya mahasiswa BINUS University dengan NIM 24400404994. Jadi dalam sesi kali ini, sesi ketiga, saya akan membahas teknik masking menggunakan image dan teks, dan juga saya akan membahas movie clip dan basic menggunakan virtual camera di Adobe Animate. Nah, pertama-tama kita save dulu filenya. Terserah save-nya di mana aja, terserah kalian. Kita namain sesi 3. Oke. Nah, kemudian pada sesi kali ini saya sudah menyiapkan dua aset, yaitu sebuah gambar dinosaurus dan juga backgroundnya background jungle. Nah, di layer satu ini kita rename dulu aja. Kita rename jadi background. Setelah kita rename, kita masukin aset background kita, yaitu jungle. Ini ukurannya kita samain aja sama default dari HTML5 kanvasnya. 550 sama 400. Nah, habis itu kita pasin. Oke. Nah, kemudian kita tambah layer baru, new layer. Layernya kita rename aja Dino. Nah, ini layer ini untuk kita masukin gambar si Dinonya. Nah, ini kita masukin aja walking Dino. Nah, untuk yang pertama kan saya mau membahas teknik masking. Nah, teknik masking ini kita akan implementasiin di gambar Dino ini. Jadi, saat kita sudah mengimplementasikan teknik masking itu, hasil jadinya saya akan gambarkan hasil jadinya. Jadi Dino ini kan seperti stop motion ya. Setiap gambarnya memiliki gerakan yang berbeda-beda. Nah, dengan teknik masking itu kita akan membuat Dino ini seperti berjalan, tapi hanya satu gambar. Oke, akan saya contohkan. Nah, ini kita masukin aja keyframe di 25. Nah, masukin keyframe-nya juga bisa pakai klik kanan, insert keyframe, atau enggak pakai shortcut yaitu F6. Diklik aja F6 ya kalau shortcut. Oke. Nah, untuk teknik masking itu sendiri kita tambah layer baru aja. Layernya kita pindahin ke atas. Nah, kita namain layer itu masking. Nah, di layer masking ini kita klik kanan, kita klik mask. Jadi kita klik layer maskingnya, kita klik kanan, kita klik mask. Nah, kalau sudah diklik, maka akan secara otomatis layer dinonya masuk ke layer masking. Nah, di step kali ini kita jangan lupa unlock ininya biar bisa kita edit. Kemudian kita rapiin posisi dinonya dulu. Misalnya kita mau dia di tengah. Oke. Nah, saya punya tips untuk biar memudahkan kita memindahkan setiap gambar di satu titik tertentu, yaitu menggunakan rulers. Caranya itu kita klik kanan dimanapun itu. Kalau bisa sih di luar ya, yang daerah hitam ini. Nah, kita klik rulers, maka akan muncul penggaris di bagian atas dan juga kiri. Selanjutnya kita klik yang penggaris di bagian kiri, kita hold, diklik, di hold, terus di drag. Nah, maka akan keluar garis hitam ini nih. Nah, habis itu kita tempatin sesuai dengan titik yang kita tentuin. Kalau saya tentuin di depan lah ini, di depan gambar dinonya. Kenapa saya bikin titik atau bikin garis untuk menjadikan titik ini? Karena untuk melakukan teknik masking, saya mau memindahkan setiap gambar ke 6 gambar ini, setiap masing-masing gambarnya ke satu titik yang saya sudah tentukan ini. Nah, ini saya contohkan aja. Nah, pindahinnya itu kita nggak di satu frame, tapi kita di frame yang lain, bisa di 2, 3, ataupun seterusnya. Tapi di sini saya di frame 5. Nah, di frame 5 ini saya mindahin gambar keduanya ke posisi gambar si pertama. Kayak gini jadinya. Nah, habis itu apa? Kelipatan 5 aja. Di frame 10-nya gambar ketiganya sama. Di frame 15 ke 4. Di frame 20 gambar ke. Nah, ini untuk measure kita bisa zoom in aja ya. Nah, di frame terakhir baru deh gambar paling akhir.
Nah, ini untuk maaf. Nah, ini untuk pemindahan gambarnya udah selesai ya. Nah, gimana sih caranya biar dia kelihatan satu gambar aja tapi dinonya itu bisa berjalan? Nah, caranya itu kita ke layer masking, kita klik layer maskingnya, kita klik layer pertama, layer layer satu, frame satu maksudnya. Nah, kita pakai tool yang namanya shape. Terserah mau pakai rectangle ataupun oval, tapi toolnya ini harus nutupin si dinonya, shape-nya ini. Si rectangle ataupun ovalnya harus nutupin si dinonya. Kalau saya pakai rectangle, jadi rectangle-nya harus nutupin dinonya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian rapiin lagi kalau mau. Nah, ini aslinya maskingnya sudah berhasil ya. Ini nggak terlalu kelihatan, maksudnya nggak bisa kita lihat karena harus dilihat di HTML-nya, di websitenya. Nah, caranya itu kita klik Ctrl sama Enter barengan. Nah, maka akan didirect ke Google Chrome ataupun ke website. Nah, jadi seperti ini. Jadi hanya satu gambar dinonya, stay di titik yang tadi kita tentuin, dan juga kotak yang tadi nutupin si dinonya. Kalau misalnya nggak ditutupin kotak dan nggak ditaruh di layer masking, maka dinonya nggak akan bisa seperti ini. Nah, ini Kak yang dinamakan teknik masking. Oke, kalau untuk teks, konsepnya sama seperti gambar. Kita langsung aja bikin dua layer baru. Yang pertama kita rename text yang bawahnya. Yang paling atas kita rename masking juga. Masking text biar beda. Nah, ini tuh caranya sama, sama banget. Masking layer di layer masking text-nya kita mask dulu. Nah, di text-nya kita masukin teks aja. Di sini kita pakai tool text aja ya. Kita taruh misalnya di tengah lah. Oh, oh ya jangan lupa ini harus di-unlock dulu ya biar bisa diedit. Ini kita taruh misalnya walking dino. Ini kita ini ke properties kalau mau ubah-ubah, kita bold aja ya biar agak sedikit kelihatan. Bold bold harus ini. Uh, warnanya putih boleh. Oke, walking dino. Nah, ini kita ketengahin aja bisa dengan cara pencet ini icon align ya namanya. Nah, pilih yang ini nih untuk ketengahin. Nah, ini kalau mau dihapus bisa dengan uh, grid. Ya udahlah. Ini kita kesampingin aja ya, biar nggak terlalu ganggu. Soalnya udah nggak terlalu dipakai. Nah, untuk masking text ini, konsepnya sama, di mana kita cuma perlu nambahin si kotak itemnya, terus harus nutupin tulisannya. Nah, cuman untuk kali ini kita jadiin item dulu biar nggak kesaru. Nah, untuk teks ini, saya pengen dia maskingnya tuh dari kiri ke kanan, tulisannya muncul secara perlahan. Nah, jadi caranya itu kita bikin shape kotak kecil aja di ujung. Setelah itu kita ke frame 25 di layer masking text. Jadi dipencet layer masking text terus pencet layer frame 25. Nah, di frame 25-nya ini kita eh, bisa pindahin si kotaknya pakai align ke tengah dulu. Nah, habis itu kita tarik biar dia sorry. Habis itu kita panjangin biar dia nutupin tulisannya. Nah, setelah itu kita eh, ke frame masking text, pilih terserah di mana aja, klik di mana aja, klik kanan di antara frame-frame ini, habis itu create classic twin. Sorry, sorry. Klik create shape twin. Karena kita mau ngeubah bentuk kotaknya. Nah, jadi seperti ini. Dari kotaknya kecil jadi kotaknya besar. Oh, ini kurang. Kita unduh dulu ya. Kotaknya kurang nutupin ternyata. Jadi kita harus agak dibesarin aja. Nggak apa-apa. Sama kayak tadi, diketengahin, terus kita panjangin. Nah, sama kayak tadi juga masukin shape twin-nya. Nah, ini sama kayak Dino ya. Di sini emang nggak kelihatan, tapi kalau kita, misalnya kita kontrol enter untuk lihat di websitenya,
Nah, jadi seperti ini. Walking Dino. Ini bisa bervariasi tergantung dengan kreativitas kita masing-masing, tapi ini contoh simpelnya. Nah, next-nya ini udah ya berarti ya. Next adalah movie clip. Movie clip itu cuman sebuah animasi yang ngelooping. Jadi, misalkan ini adalah timeline aslinya, timeline yang emang defaultnya. Kita bikin sebuah animasi seperti masking ini. Nah, movie clip itu punya timeline dia sendiri. Jadi kita jadi kebagi timelinenya. Mungkin aku contohin aja ya. Misalnya kita mau ini aja deh. Kita mau masking teksnya dijadikan sebuah sebuah apa namanya? Sebuah movie clip. Kita hapus aja layernya. Ini teks, kita pencet icon tong sampah ya, kita hapus aja. Nah, kita tambahin aja satu layer, kita namain teks movie clip. Terserah, pokoknya terserah namain ininya. Ini cuma nama doang kok. Nah, di sini tuh ya, kita kita hapus ininya ya. Kita hapus frame yang kebentuk default dari sananya ya. Kita hapus bisa dengan klik kanan mana ya? Cut frame ya. Oh, bukan. Bisa dengan klik kanan clear frame. Kalau nggak bisa dengan shift F5 untuk shortcutnya. Nah, di movie clip ini kan cuma punya satu frame, tapi nanti dia bisa bergerak seperti si Dino karena dia punya timelinenya sendiri. Saya contohin ya. Di sini saya masukin teks aja kayak tadi. Sabar. Ininya jadiin putih dulu. Bold sudah. Dino apa namanya? Walking. Nah, ini udah jadi apa namanya? Sebuah teks. Ini kita ketengahin dulu aja, terus kita besarin sedikit biar terkelihatan. Nah, cuman gimana sih cara jadiin dia movie clip? Nah, caranya itu kita klik gambar atau teksnya. Nah, habis kita klik sekali aja. Sorry. Oh, kita klik. Habis itu kita klik kanan. Habis kita klik kanan, kita convert to symbol. Pilih convert to symbol. Habis convert to symbol, nah di sini kita ada tiga pilihan. Bisa button, grafik, ataupun movie clip. Nah, karena kita ingin buatnya movie clip, jadi kita pencet yang movie clip. Kita namain aja Dino Walking sama ya. Nah, ini kita pencet OK aja. Terus habis itu ini kan udah jadi movie clip. Nah, gimana sih cara masuk yang tadi aku udah jelasin timeline si movie clip itu sendiri? Maaf. Nah, caranya itu masuk kita pencet si teksnya ini dua kali. Jadi klik dua kali si teks ini. Nah, ini bakal masuk ke scene satu di no walking. Kalau tadi cuman scene satu doang. Kalau kita klik dua kali scene satu di no walking. Nah, ini tuh gambar apa sih? Ini tuh menandakan kalau dia tuh simbol yang tadi kita pilih. Nah, simbolnya itu dia movie clip yang tadi kita pilih juga. Nah, ini tuh timeline si movie clip si teksnya. Nah, di sini baru kita bikin animasinya. Nah, kita bikin sama kayak yang tadi ya. Ini kita ini aja teks. Rename aja ini teks. Kita bikin sama persis kayak yang tadi. Yang masking teks tadi. Nah, ini kita tulis masking teks. Rename. Nah, di sini kita masukin aja frame-nya, keyframe-nya 25, pencet F6 aja biar shortcut. Nah, di sini kan teks udah ada di no walking. Jadi kita tinggal bikin si shape-nya doang. Shape-nya ini kita bikin sama persis kayak tadi. Di ujungnya aja. Sabar ya. Kita jangan putih. Kalau putih nanti ntar kasar. Emang harus diubah gitu. Oke. Nah, di ujungnya ini. Nah, di ujungnya ini kita ketengahin. Kita pencet ininya. Ketengahin pakai align. Nggak mau deh. Yaudah kita ketengahin manual deh. Terus kita panjangin. Nah, habis itu kita pencet create shape twin. Kayak tadi. Jadi ya. Nah, ini tuh animasinya sama kayak yang awal. Cuman dia adalah sebuah movie clip. Perbedaannya, dia hanya cukup butuh satu frame aja untuk bisa jadi animasi. Kalau misalnya Dino itu bukan movie clip.
Dia hanya bisa kalau dibentuk oleh frame di timeline yang aslinya gitu. Ini kita langsung aja Control Enter ya untuk melihat. Eh, nggak keluar ya? Sebentar. Oh ya, jangan lupa ya, kalian kalau udah ini harus di mask dulu untuk ininya. Jadi layer maskingnya di mask. Nah, jadi dia, nah kalian bisa lihat animasinya di sini sih. Kalau ini, kalau movie clip ya. Jadi kayak gini. Nah, nanti kalau di play, oh, masih nggak bisa ya. Sebentar deh. Oh, oh iya, karena ini udah ngebentuk frame, jadi harus mau nggak mau kita juga harus bikin frame aja, nggak usah keyframe nggak apa-apa. Biar dia tetap ada selama frame ini berjalan. Cuman kalau misalnya perbedaannya tadi bisa dibilang kayak gitu, dia hanya butuh satu frame aja bisa, cukup. Nah ini kita jalanin. Nah udah bisa ya. Nah kalau perbedaan yang kedua, movie clip itu sifatnya looping. Jadi kalau kita udah bikin di timelinenya dia bakal ngelooping terus-terusan. Kalau misalnya si Dino tuh hanya sekali jalan. Ini kenapa bisa dia ngelooping? Karena di settingan publishnya kita setting dia loop timeline. Kalau ini dimatiin, otomatis si Dinonya coba aja ya. Mungkin saya salah. Nah, otomatis videonya berhenti karena udah nggak ngeloop, tapi si timeline yang si movie clip masih berjalan karena dia ngeloop. Otomatis ngeloop. Begitu. Ini kita balikin lagi aja, loop timeline. Nah, berarti untuk movie clip udah ya. Nah, selanjutnya basic virtual camera. Nah, untuk virtual camera ini saya akan jelaskan basic aja. Jadi tuh kamera kita bisa akses tuh dengan memencet icon kamera ini. Nah, gunanya itu apa sih? Gunanya ini tuh untuk kita bisa ngezoom in ataupun ngezoom out sebuah objek atau layer di eh, timeline kita. Nah, misalnya kita mau oh, dan juga kita bisa ngerotate kiri dan kanan. Jadi bisa zoom in dan juga bisa kiri kananin. Nah, bisa begitu. Nah, ini bisa digunakan sekreatif kalian dan mungkin ada limit atau batasan-batasannya, tapi cukup bisa leluasa untuk dieksplor ya. Cuman kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya biar kameranya tuh ngezoom, ngezoom in pas kita mau pakai virtual kameranya. Nah, caranya itu yang di frame satunya ini nggak usah diapa-apain biar dia default. Nah, yang di frame akhirnya kita langsung aja pencet frame 25 di layar kamera, langsung aja kita zoom aja. Kita zoom kayak gini nih. Nah, nah habis itu kan ini kan kayak nggak kelihatan kan, tahu-tahu di frame 25 ini dia nge-zoom. Nah, caranya itu kita klik sama kayak masukin create classic twin. Jadi kita klik kanan dimanapun ini, pokoknya di layer kamera, create classic twin. Nah, dia langsung bisa ngezoom secara halus. Nah, ini kita lihat aja dulu di websitenya kayak gimana. Oh, ininya jadi, oh, kotaknya jadi ini ya. Coba saya lihat dulu ya. Coba kalau misalnya kita lock. Oh, dan ini juga, saya kurang tahu sih tadi kenapa kotaknya nggak ikut ke zoom. Mungkin ada kesalahan. Harusnya sih nggak kenapa-napa ya. Nah, di kamera ada sebuah apa ya ngomongnya fitur ya. Pokoknya kita bisa nge-lock layer biar dia nggak ikut ke zoom atau ikut gerak-gerak. Soalnya kan kamera ini kan bisa digerak-gerakin. Nah, gimana sih maksudnya? Misalnya contohin dinonya itu yang defaultnya kan kayak gini, ukurannya untuk si kameranya. Nah, kita mau dia tuh nggak ikut ke zoom. Nah, caranya itu kita ke layer dinonya sama maskingnya. Ini satu paket ya. Nah, kita tuh pencet icon yang agak sedikit buram abu-abu nih, kamera. Nah, kita pencet ini.
Maka dia pas kameranya ngezoom dia nggak ikut, ukurannya nggak berubah, nggak ikut ngezoom. Nah, begitu. Ini juga kameranya bisa kita pindahin kalau mau. Jadi seakan-akan dinonya jadi berjalan mundur atau enggak kita majuin aja biar kayak agak maju dikit ya. Kita balikin dulu deh. Nah, kita kesampingin. Oke, kita coba play ya. Nah, jadi seperti ini. Atau mungkin karena dia ngezoom kita agak bawahin dikit ya. Nah, jadi dia agak pas pas ngezoom dia agak jalan ke depan. Seperti itu. Palingan materinya ini aja sih untuk sesi ketiga. Nanti mungkin sesi-sesi selanjutnya lebih ke advance yang virtual kameranya dan juga teknik-teknik yang lainnya. Terima kasih.